Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Arfan Nur Hayat M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Fiqhul Hadis, serta hadirin sekalian, teman-teman mahasiswa Ilmu Hadis 2 Universitas Raden Patah Palembang. Izinkan saya pada malam hari ini mempresentasikan hasil jawaban UAS pada mata kuliah Ilmu Fiqhul Hadis. Yang pertama, bacakan hadis tentang status iman orang yang memanggil muslim dengan panggilan hai kafir, kemudian jelaskan maksud dari hadis tersebut dan hukum yang terkandung di dalamnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma mri'in qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma in kana kama qala wa illa raja'at alaihi, rawahu Muslim. Artinya, barang siapa yang berkata kepada saudaranya hai kafir, maka kata itu akan menimpa salah satu dari keduanya. Jika benar apa yang diucapkan, berarti orang yang dituduh menjadi kafir. Jika tidak, maka tuduhan itu akan menimpa orang yang menuduhnya. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Seorang muslim tidak boleh dengan mudah mengkafirkan orang lain, karena dalam Islam tidak ada yang namanya membunuh, mencaci, menghina, mengkafirkan sesama muslim. Apalagi tuduhan atau panggilan hai kafir itu diberikan kepada sesama muslim yang jelas-jelas notabene beragama Islam, kecuali apabila jelas tanda-tandanya, seperti lisannya mengucapkan secara langsung bahwasannya ia telah keluar dari Islam secara terang-terangan, atau nampak dari perbuatannya yang tidak sesuai dengan keyakinannya, seperti beribadah di tempat ibadah orang non-muslim, atau menyembah apa yang disembah oleh orang non-muslim padahal ia beragama Islam. Kemudian orang yang mengingkari kebenaran tentang ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selain daripada itu, kita tidak boleh dengan mudah memberikan label kafir kepada orang lain, apalagi kita berikan label tersebut kepada orang muslim. Bahkan orang yang meninggalkan sholat sekalipun, menurut ahli hadis berpendapat bahwa apabila ia meyakini sholat itu wajib, namun ia tidak mengerjakannya karena malas atau sibuk dengan pekerjaannya, itu pun tidak dipanggil dengan panggilan kafir, melainkan ulama menstatusinya sebagai orang fasik. Saking hati-hatinya ulama terdahulu dalam menghukumi perbuatan orang lain. Dalam kitab Sulamut Taufik kalau tidak salah, bahwa apabila ada orang Islam yang mengkafirkan orang lain padahal orang tersebut beriman dan tidak kafir, maka tuduhan itu akan kembali kepada orang yang menuduh. Bahkan dalam konteks fikih hukumnya adalah haram, sebagaimana hadis di atas tadi jelaskan bahwasannya mereka yang menuduh orang muslim dengan tuduhan kafir padahal ia bukan orang kafir, maka tuduhan itu akan kembali kepada orang yang mengkafirkan. Maka tidak boleh seorang muslim untuk tenggelam pada masalah kafir mengkafirkan sebelum ia memahami kaedah-kaedah dan merealisasikan syarat-syaratnya dan batasan-batasannya. Jika tidak, maka ia telah menjerumuskan dirinya dalam dosa dan kebinasaan. Karena masalah kafir dan mengkafirkan ini termasuk masalah agama yang paling agung, yang paling berat hukumnya. Jadi masalah kafir mengkafirkan ini hanya boleh dilakukan oleh para ulama besar yang luas, yang paham agama, yang tajam pemahamannya. Adapun kita, orang yang fakir ilmu, tidak boleh dengan mudah menghukumi kafir hanya berdasarkan opini, hawa nafsu, atau berdasarkan dugaan yang tiada bukti kebenarannya.
Soal yang kedua tentang apa maksud dari hadis umat Nabi terpecah menjadi 73 golongan. Perpecahan yang terjadi di kalangan umat Islam diterangkan di dalam hadis ini sebanyak 73 golongan. Namun menurut Syekh Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Baina Al-Firaq, sebenarnya tidak menunjukkan arti bilangan sesungguhnya tetapi merupakan sebuah ungkapan atau bentuk ungkapan tentang betapa banyaknya nanti perpecahan yang akan terjadi, sehingga menimbulkan golongan-golongan yang sulit dihitung saking banyaknya perpecahan tersebut. Kemudian di dalam hadis itu juga dijelaskan 73 golongan tersebut hanya ada satu golongan yang selamat dari siksaan neraka. Kelompok yang selamat itu, kata Imam Al-Haddad, adalah ahli sunnah wal jamaah, di mana di dalam hadis Nabi SAW bersabda, akan pecah umatku sebanyak 73 golongan dan satu yang selamat. Maka sahabat bertanya, siapa mereka wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, wa ma anna alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti aku dan sahabatku. Maka ahli sunnah wal jamaah itu berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, di mana cara pengaplikasiannya selain berdasarkan apa yang diajarkan oleh Nabi, juga apa yang dijelaskan oleh para sahabat Nabi. Kemudian pemahaman jumlah satu golongan yang selamat ini juga masih menjadi sebuah perdebatan. Sebagian memahami siapapun akan selamat selama berpegang teguh kepada ahlu sunnah wal jamaah yang berpedomankan kepada Al-Quran dan sunnah serta mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi dan sahabatnya. Di mana di dalam hadis di akhir hayatnya Nabi Muhammad SAW bersabda, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitabullahi wa sunnatur rasuli. Artinya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, kata Nabi, kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim. Al-Quran dan sunnah merupakan bagian dari sumber hukum Islam, begitu juga ijma' dan qiyas sebagai penjelas segala urusan manusia. Soal ketiga tentang bacakan dan jelaskan hadis tentang hak muslim terhadap muslim lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, hakul muslim alal muslim sittun, idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'a fa'ajibhu, wa idza istansohaka fansohu, wa idza atasa fahamidallaha fasammithu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fa'atba'hu. Hadis di atas memberikan penjelasan bahwa seorang muslim adalah seorang muslim itu bersaudara dengan muslim yang lainnya, dan persaudaraan ini dibuktikan dengan adanya hak-hak yang harus ditunaikan oleh seorang muslim terhadap muslim yang lainnya, sebagaimana dipaparkan oleh hadis di atas, di mana hukum asal dari seorang muslim yaitu dengan adanya bergaul, dengan adanya interaksi, selain dengan hablum minallah, kita juga harus menerapkan yang namanya hablum minannas, hubungan baik dengan sesama manusia, seperti dengan mengucapkan salam apabila bertemu yang berisikan doa. Salam itu jika diucapkan itu memberikan doa artinya kepada orang lain, di mana artinya semoga keselamatan, rahmat dan keberkahan terlimpah kepada orang tersebut. Maka salam ini apabila diucapkan hukumnya sunnah dan wajib menjawab bagi orang yang mendengarkan salam tersebut.
Kemudian apabila ada orang yang bersin, di dalam Islam diajarkan juga untuk memberikan doa apabila ia mengucapkan alhamdulillah. Ketika orang bersin, Hashim, kita harus menjawab dan dia berkata alhamdulillah, maka kita memberikan doa yarhamukallah, dan kita yang didoakan semestinya menjawab yahdikumullah dan lain sebagainya. Selain daripada doa-doa tersebut juga di dalam Islam kita juga diajarkan untuk memenuhi undangan. Terkadang kalau di kampung-kampung, di dusun, itu sering terjadi yang namanya pernikahan, pesta dan lain sebagainya. Maka kita jika tidak ada uzur yang syar'i, diharuskan atau lebih baiknya untuk memenuhi undangan tersebut dengan tujuan jika kemarin kita sibuk bekerja, jika kemarin kita jarang berkumpul dengan keluarga, sanak famili, tetangga, sahabat, saudara dan lain sebagainya. Kemudian dengan adanya acara pernikahan ini diharapkan kita dapat bertemu dengan keluarga kita dapat bertemu dengan sahabat kita, bertemu dengan tetangga-tetangga kita, sehingga ada percakapan, ada perkumpulan di mana hal-hal tersebut dapat mempererat tali persaudaraan kita. Kemudian dalam Islam juga diajarkan apabila ada orang yang sakit, maka kita harus menjenguknya dengan tujuan jika orang tersebut sakit, kemungkinan dengan kehadiran kita dapat memberikan semangat untuk dia agar bisa segera sehat, dan kita juga yang menjenguk dapat memberikan doa, dan dia juga yang sakit dapat memberikan doa kepada kita juga. Ada hubungan timbal balik antara muslim dengan muslim yang lainnya. Kemudian apabila ia meninggal, kita harus mengunjunginya dan mengantarkan jenazahnya. Padahal orang tersebut sudah meninggal, tapi di dalam Islam kita tetap harus menjaga tali persaudaraan tersebut. Di mana ketika fulan meninggal, setidaknya kehadiran kita dapat memberikan hiburan, dapat memberikan semangat, dapat memberikan doa kepada orang yang meninggal, dapat memberikan semangat pada keluarga yang ditinggalkan dan lain sebagainya. Maka berinteraksi dengan sesama muslim dan memenuhi hak-hak sesama muslim merupakan pilar untuk mengkokohkan silaturahmi, untuk menjaga ukhuwah Islamiyah di dalam agama Islam. Mengabaikan hak-hak muslim yang lainnya dan melalaikannya dapat merusak tatanan masyarakat, merusak tali silaturahmi, dan merusak ukhuwah Islamiyah. Maka dengan itu setidaknya kita sebagai sesama muslim dapat memenuhi hak-hak kita terhadap muslim yang lainnya, agar kehidupan kita dapat memiliki begitu banyak corak warna, karena keakraban kita, kemudian kedekatan kita, baik itu hubungan kita kepada Allah, hablum minallah, dan juga hablum minannas. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan, kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.